Ya nyerempet-nyerempet koalisi lah. Nyerempet koalisi itu yang kayak gimana tuh Cak Imin? Ya saya laporkan kita jalan terus, koalisi PKB kita jalan terus. Saya laporkan ke Presiden juga pertemuan-pertemuan kiai-kiai mendukung koalisi dan seterusnya. Tapi Gus menyampaikan keinginan juga menjadi cawapres Pak Prabowo dalam pertemuan Gus. Itu kan sudah lama sering diskusi, mempersilahkan. Silahkan Gus sama Pak Prabowo maju. Dinilai itu positif. Apalagi udah melanjutkan. Kalau lanjutkan, ada kata itu ya dari Pak Presiden. Ya, kalau lanjutkan, kalau dalam konteks koalisi dengan Gerindra, apa selanjutnya? Hanya satu hal selanjutnya, deklarasi. Oke. Kan begitu? Itu yang ditunggu. Nah tentu. Berarti setelah kemarin bertemu Presiden, fix didukung atau kemudian hanya laporan saja dari ketum Anda? Tentu Pak Jokowi bukan hanya PKB, tapi banyak partai-partai yang meminta restu. Karena memang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi sangat tinggi. Oleh sebab itu, endorsement dari Pak Jokowi termasuk restu, ini kira-kira menjadi satu hal yang juga diharapkan oleh Gus Muhaimin, termasuk juga Pak Prabowo. Restu itu hanya lampu hijau atau dukungan begitu? Tentu Pak Jokowi tidak akan cawe-cawe sampai dalam. Namun cukup gimmick, restu, diberikan waktu silaturahim, itu artinya Pak Jokowi membuka pintu untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Ingat, tidak semua partai bisa buka pintu untuk datang ke Pak Jokowi. Paling tidak 6 yang diundang ke istana waktu itu ya? Iya, ada. Jadi artinya Gerindra dan PKB ini masuk dari bagian yang saat ini memang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua ketua umumnya memiliki keinginan yang sama untuk masuk di kertas suara di pemilu 2024. Khususnya di Pilpres begitu ya? Khususnya di Pilpres. Nah, oleh sebab itu ikhtiar dilakukan. Maka terbentuklah koalisi bersama Gerindra yang sudah mencukupi presidensial threshold. Yang kemudian formulanya diberikan mandat kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi kalau boleh publik mengetahui begitu, pertemuannya hanya menyampaikan, Pak Jokowi cukup tahu, tidak ada kemudian pembahasan masukan misalkan, ataukah kecenderungan kemana beliau? Pak Muhaimin tidak memberikan secara rinci ya, namun kira-kira positif. Nah, kalau kata positif itu artinya apa-apa yang menjadi keinginan dan ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dinilai itu positif. Apalagi bilang lanjutkan. Kalau lanjutkan, ada kata itu ya dari Pak Presiden. Ya, kalau lanjutkan, kalau dalam konteks koalisi dengan Gerindra, apa selanjutnya? Hanya satu hal selanjutnya, deklarasi. Kan begitu? Itu yang ditunggu. Nah tentu karena itu mandatnya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, kita sabar. Kita ingin dan mengharap agar segera muncul pengumuman resmi. Siapa pasangan dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Baik. Karena formulanya sudah dekat sekali. Jadi sebenarnya tinggal Pak Prabowo, Gus Muhaimin sepakat mana presiden, mana cawapres, jalan. Tapi sebenarnya lampu hijau adalah partainya Gerindra dan PKB atau namanya Prabowo dan Gus Imin? Ya tentu saya tidak lihat detailnya. Tapi tidak disampaikan ke teman. Namun di dalam fakta kerjasama itu jelas bahwa dari koalisi kerjasama partai kemudian memandatkan kepada ketua umum dua nama masing-masing itu. Nah kebetulan dua ketua umum ini Pak Prabowo juga dideklarasikan oleh Gerindra maju menjadi presiden, Gus Muhaimin juga dimandatkan untuk maju menjadi capres oleh Muktamar. Oleh sebab itu sebenarnya sangat gampang sekali cara untuk memutuskannya kalau dihitung secara sederhana. Namun untuk memutuskan itu banyak sekali variabelnya. Bukan kemudian sudah Prabowo lebih jelas ke capres, Gus Imin lebih ke cawapres begitu? Publik akan melihat begitu. Karena apa? Karena melihat variabel-variabel. Pertama,
variabel elektoral. Kalau variabel presidensial threshold sudah cukup. Yang kedua variabel elektoral. Yang ketiga pakem selama pilpres. Ada pakem presiden dan wakil presiden itu dari religius dan nasionalis. Oke. Ada pakem Jawa, luar Jawa. Ada pakem militer, sipil. Nah, di kedua tokoh ini semua pakem ketemu. Komposisinya sudah pas semua begitu ya? Iya. Nah, Oke. artinya dan PKB atau Gus Muhaimin yang selama ini membangun kerjasama dan selalu tepat untuk melakukan koalisi dan bahkan menjadi penentu kemenangan. Nah, ini menurut saya saatnya ini Gerindra bersama PKB baru kali ini dan bisa dibuktikan nanti di 2024. Oke. Kalau berlanjut insya Allah menang. Jadi Kita- konsepnya PKB masih dengan nama Gus Muhaimin atau kemudian siapapun asal dari PKB? Pasti dengan Gus Muhaimin, karena Gus Muhaimin bukan harus ya, Gus Muhaimin tegak lurus pada perintah muktamar dan perintah kiai. Bukan hanya kemudian nama siapapun tapi asal dari PKB, bukan ya? Tidak, Oke. karena apa? Pertama, ini momentum buat Gus Muhaimin. Karena apa? Tidak ada incumbent. Gus Muhaimin berjuang untuk masuk di kertas suara pilpres itu sudah cukup lama, bukan hari ini saja. Kalau Pak Prabowo misalkan berjuang untuk menjadi presiden berkali-kali, Gus Muhaimin sama. Namun Gus Muhaimin belum pernah masuk di kertas suara pilpres. Oke, baik. Nah, hari ini rebound kira-kira. Pak Prabowo yang selama ini berjuang untuk menjadi presiden belum pernah berhasil. Gus Muhaimin juga berjuang ke arah yang sama. Nah, ini 2024 menjadi titik rebound. Ada track record perjuangan yang mirip begitu ya maksud Anda ya? Istilahnya gini, kalau dalam bahasa rakyat, iki wis wayahe. Wayahe untuk Pak Prabowo dan wayahe Tapi untuk kayaknya Gus semua Muhaimin. pihak pakai statement yang sama, wis wayahe gitu. Oke. Iya, tetapi kalau dari sisi perjuangan kita lebih panjang dibanding capres-capres yang lain. Oke.